Sungai Mahakam mengejarui platinan putih, dia yang naik pun rupiah. Perahu tambangan berut banyu membawa orang bersihkan dari jembatan.
aku nanti memasak. Jawab Siluk yang kemudian berpesan kepada adik-adiknya. Sepulang dari hutan, jangan sesekali kalian buka tutup periuk. Cukup kalian tambahkan kayu bakar saja jika memang apinya mulai mengecil. Baik kok, jawab Ayas dan Engkol serentak. Ketika Ayas dan Engkol sudah pergi ke hutan, Siluk mengambil beberapa lembar daun padi untuk dimasak. Setelah dibersihkan, daun padi itu ia masukkan ke dalam periuk yang sudah berisi air. Ia pun melanjutkan semedinya dan berdoa kepada dewa agar daun padi yang dimasak berubah menjadi nasi. Wahai sang hyang dewa, ubahlah daun padi ini menjadi nasi untuk makananku dan adik-adikku. Menjelang siang, Ayus dan Engkol sudah kembali dari hutan dengan membawa daun sedap. Mereka terlihat sangat lelah dan lapar. Ayus pun langsung masuk ke dapur. Alangkah kecewanya ia saat teriuk nasi masih bergerak di atas tungku. Hah, kenapa padinya di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang. Ayus penasaran ingin mengetahui isi panci itu. Maka dia pun membuka penutup panci itu. Betapa terkejutnya, lihatnya hanya ada beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berubah nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, ia cepat-cepat menutup kembali panci itu. Sementara itu, Siluk baru saja selesai pembelian. Ia pun menuju ke dapur untuk memastikan apakah nasinya sudah matang atau belum. Begitu ia membuka penutup panci itu, betapa terkejutnya. Dilihatnya hanya ada beberapa lembar daun padi yang tersisa. Hah, bukankah seharusnya nasi ini sudah matang semua? Tetapi kenapa masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus, anak itu melanggar tadi. Siluk teriak sangat marah karena perilaku adiknya itu. Kini kesaktiannya memasak daun padi menjadi nasi telah hilang. Dengan kesal, ia menghampiri Ayus yang sedang duduk beristirahat di samping pondok mereka. Hei Ayus, kamu telah melanggar pesanku. Tidak ada lagi gunanya yang kita tinggal bersama. Lebih baik aku pergi dari sini. Aku akan tinggal di dekat pusat air. Di sana, aku dapat dengan bebas pembelian dan penjualan tanpa ada yang mengganggu. Usai berkata demikian, Siluk pun mengemas pakaiannya. Sebelum pergi, dia membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Ia pun menyusuri sungai menuju hilir dengan menggunakan rakit. Sebelum pergi, ia berpesan kepada adik-adiknya. Aku harus pergi sekarang. Jagalah diri kalian baik-baik. Ayus terdiam. Ia merasa amat menyesal atas perilakunya sendiri yang menyebabkan kakaknya pergi. Begitu melihat rakit Siluk melaju dari aliran sungai yang deras, cepat-cepatlah ia berlari hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, ia dapat menghalangi kakaknya yang jauh di depan. Ia pun mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam, sehingga terbentuklah bendungan. Rakyat yang ditumpangi Siluk pun mulai melambat. Ketika Siluk tiba di dekat bendungan itu, ia memerintahkan ayam jantan saktinya berkokok. Berkokoklah ayamku! Duar! Duar! Bendungan itu hancur sehingga Siluk dengan rakitnya pun kembali
Urusan si Rukun menghilang dan muncul kembali di pusat air. Alangkah terkejutnya Abius saat menyaksikan peristiwa itu. Ia benar-benar tak kuasa menahan kepergian kakaknya. Ia pun merasa menyesal karena telah melanggar janjinya. Nah teman-teman, begitulah akhir cerita Sang Mula Anak Sungai Mahakam. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, jangan ingkari janji yang telah dibuat. Jika telah diberikan kepercayaan oleh orang lain, maka jangan sesekali kamu sia-siakan. Yang kedua, jangan terlalu egois